Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atijani Alfarisi. Saya dari kelas CE 0702 dengan NIM saya 10110240046. Di sini saya akan menjelaskan hukum kolom dan medan listrik. Yang pertama, apa sih itu hukum kolom? Hukum kolom menjelaskan gaya tarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik. Hukum ini ditemukan oleh Archimedes Augustin de Coulomb dengan rumus F adalah gaya F sama dengan K kali Q 2 per R2, dengan F adalah gaya listrik atau Newton N. Q1 dan Q2 adalah besar muatan, yaitu kolom atau C. R adalah jarak antara kedua muatan, yaitu dengan satuan meter. K adalah konstanta kolom dengan nilai 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton Nm kuadrat per C kuadrat. Jika kedua muatan sejenis, maka positif bertemu positif atau negatif bertemu negatif, maka gaya akan saling tolak menolak. Berbeda dengan muatan, jika muatannya saling berbeda, positif negatif, negatif positif, maka gaya akan saling tarik menarik. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Dengan rumus E sama dengan F per Q sama dengan KQ per R2 kali R. Dengan E adalah kuat arus medan listrik Newton per kolom N per C. F adalah gaya listrik yang dialami oleh muatan uji. Q muatan uji, Q besar, Q muatan uji, dan R adalah jarak dari muatan sumber ke titik pengamatan. Dan F adalah gaya listrik Newton. Arah medan listrik. Nah, medan listrik itu tentunya memiliki arah. Yang pertama, yang keluar dari muatan adalah bernilai positif, yang masuk ke arah muatan yaitu negatif. Dengan gaya persatuan uji, sudah benar deh. Muatan listrik. Muatan listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu listrik positif, kutub positif dan kutub negatif. Gaya tarik menarik dan tolak menolak antar muatannya. Jika positif bertemu positif, maka akan saling tarik menarik. Tolak menolak. Jika negatif bertemu negatif juga sama, tolak menolak. Jika kedua jenis muatan berbeda, yaitu negatif dan positif, maka akan saling tarik menarik. Muatan terkecil elektron, yaitu E sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 C kolom.
dengan rumus muatan listrik, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kali R. Yaitu K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 adalah besar muatan, R besar yang ada tanda panah ke atas ini adalah vektor jarak antar dua muatan, dan R di bawah menunjukkan jarak dengan satuan meter. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik dalam 1D dan 2D. Untuk lebih dari dua partikel, total gaya dihitung dengan menjumlahkan gaya-gaya individual secara vektor. Dalam 2D, komponen X dan Y untuk menjumlahkan gaya dengan benar. Hitung gaya dengan komponen vektor. Kedua, tambahkan ini saya salah menambahkan, dan ini adalah contoh 1D di X, yaitu berada 2M, di X yang kedua ada 5 meter. 2D posisi muatan Kartesian. Apa itu superposisi? Baik, apa itu superposisi medan listrik? Superposisi medan listrik adalah prinsip yang menyatakan bahwa medan listrik dari total di suatu titik akibat beberapa muatan listrik adalah jumlah vektor dari medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan secara terpisah. Dengan kata lain, jika muatan Q1, Q2, dan Q3 dan seterusnya, maka medan listrik total di suatu titik adalah E total sama dengan E1, E2, E3, dan seterusnya. Di mana E1 dan E2 adalah medan listrik akibat masing-masing muatan pada titik yang sedang dianalis. Karena medan listrik adalah besaran vektor, maka penjumlahannya harus mengikuti aturan vektor, termasuk arah. Ini arahnya ini adalah vektor. Contoh ini bisa dicoret-coret. Contoh sederhananya adalah Q1 sama dengan plus 1 UC di posisi 0/0. Q2 min 2 UC di posisi 4,0. Kita ingin menghitung titik jadi di tengah-tengah medan ini adalah titik P antar Q1 Q2. Kita ingin menghitung medan listrik di titik P yang berada di tengah-tengah keduanya, yaitu di 2,0. Yang pertama,
hitung dari medan Q1 ke titik P, arahnya menjauhi Q1 karena positif. Hitung di titik 2, arahnya menuju Q2 positif. Karena hitung medan dari Q2 titik P, arahnya menuju Q2 negatif. Jumlah jika gimana ya menjelaskannya, saya bingung juga masih ada. Jadi gini saja deh, langsung saya tulis. Ini cara menghapusnya gimana? Kok nggak bisa? Ya sudah deh. Mungkin saya tulis di mana ya? Ini cara menghilangkan coret-coretnya gimana? Oh, ini menghapus. Jadi Q1 tadi kan sama dengan plus 1 mikrosi. Nah, mikrosi sama dengan plus 1 dikali 10 pangkat 6 Si. Itu adalah konversi mikrosi ke Si, ke kolom. Sama dengan duanya tadi, Q2-nya tadi adalah min 2 kali 10 min 16 C, karena dikonversikan dari min 2 mikrosi tadi. Selanjutnya, jarak titik P ke masing-masing muatan 2M. Hitung besar medan listrik dari masing-masing muatan, yaitu dengan menggunakan rumus E1 sama dengan K Q1 dengan R2, R jaraknya. Jadi tadi kan konstantannya tetap 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1. Nah, Q1-nya kan tadi plus 1 kali 10 pangkat 6. Jadi 1 kali 10 pangkat 6 dibagi 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini. Jadi ini 9 perkalian 9 dikali 1 tadi kan hasilnya 9. Berarti tetap, nah 10 min 6 dikurangi 10 min 9. Karena kan pangkatnya yang dikurangin. 9 kurangi min 6 yaitu 10 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, hasilnya 2,25 kali 10 pangkat 3 N per Si. Nah, ini yang Q1. Q2-nya saya menggunakan rumus yang sama, jadi 9 kali 10 per 9 kali 2 kali 10 min 6
per 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 9, 18 dikali 10 pangkat 3 per 4. Nah, saya hapus lagi. Tinggal jawabannya aja. Tuh, jadi berapa ya? 225 per 10 pangkat 3. Nah, ini hasil perkalian yang Q2 tadi. Hasil perkalian dari Q2 tadi kan 18, 9 kali 2, 18 dikali 10 pangkat 3. Nah, hasilnya yang Q1 tadi berapa? 2,25. Tuh, jelas. Nah, ini jelas ini. Yang dari tadi. Nah, hasil Q1-nya tadi kan 2,25 kali 10 pangkat 3 N per C. Nah, Q2-nya tadi kan 18 dibagi 4 berarti berapa? Menggunakan kalkulator saja, guys. Bentar. Oh iya, berarti 4,5 10 kali 10 pangkat 3 N per C. Artinya Q2 ini lebih besar daripada Q1. Maka arahnya akan ke kanan karena medannya mengarah ke muatan negatif. Jika dijumlahkan total, berarti kan total berarti 2,25 dikali 10 pangkat 3 tambah 4,5 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 6,75 kali 10 pangkat 3 NC. Nah, di sini totalnya ketemu dengan nilai 6,75 kali 10 pangkat 3 karena tidak cukup. Arahnya ke kanan sepanjang sumbu X. Terima kasih. Mohon maaf bila penjelasan saya kali ini tidak banyak salah katanya. Mungkin saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.